Keagungan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman utama bagi umat muslim yang penting untuk dipahami isi dan kandungannya, sehingga dapat menyadarkan umat muslim akan keagungan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran yang begitu banyak dapat memberikan keberkahan bagi umat muslim dan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian terhadap kitabnya yang mulia dalam banyak ayat. Hal ini menunjukkan keagungan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyifati dengan sifat Al-Azim yang artinya yang agung, seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anil azim, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Quran Surah Al-Hijr ayat 87. Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi dan kandungan Al-Quran selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keasliannya, dimulai pada saat Al-Quran pertama kali diturunkan hingga hari kiamat. Bukti keagungan Al-Quran lainnya adalah bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lainnya, untuk memberikan manfaat dan petunjuk kepada manusia, sehingga di dalam Al-Quran yang agung telah terhimpun 5 keutamaan, yaitu: yang pertama, kitab samawi paling mulia di antara kitab-kitab samawi lainnya. Yang kedua, diturunkan bersama malaikat termulia dan paling baik, yaitu malaikat Jibril, sang terpercaya dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diturunkan kepada manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, diturunkan untuk umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, diturunkan dengan bahasa yang paling indah, fasih, serta kaya akan makna, yaitu bahasa Arab yang jelas. Pertama yaitu memimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 15-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab ini, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Yang kedua adalah memelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana cara untuk mempertahankan martabat yang tinggi, yakni memelihara dan mempertahankannya dengan iman dan kebajikan. Hal ini diajarkan dalam surat At-Tin ayat 6, yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Yang ketiga, peringatan dan pengingat bagi umat manusia. Selanjutnya diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 19 yang menyebutkan Al-Quran diturunkan sebagai peringatan dan pengingat bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Yang keempat, pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi manusia. Tujuan diturunkannya Al-Quran tentunya juga agar manusia menjadikannya sebagai pedoman, petunjuk, dan rahmat.
Hal ini dikabarkan dalam surat Al-Jaziyah ayat 20, yang artinya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Yang kelima, pelajaran dan penerangan. Al-Quran juga menjadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab untuk memberi penerangan bagi manusia. Berikut bunyi dalil surat Yasin ayat 69 yang artinya, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Tujuan yang keenam yaitu pemutus hukum. Al-Quran juga diturunkan sebagai pemutus hukum dan pengangkat perselisihan serta pembela antara yang hak dan batil. Allah dalam surat An-Nahl ayat 64 berfirman yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pada intinya, tujuan diturunkannya Al-Quran semata-mata bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk ciptaannya, tentunya agar menjalani kehidupan sebaik mungkin dan meraih kebahagiaan abadi di surga. Yang pertama, membaca Al-Quran atau Al-Tilawah. Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang agung, sehingga ketika hendak membaca ada etika-etika yang mesti dipenuhi. Etika tersebut antara lain yang pertama, Al-Quran harus dibaca dengan tartil. Maksudnya, yaitu dibaca dengan kaidah ilmu tajwid, pengucapan huruf yang benar, mengikuti salah satu qiraah yang diakui, dan tidak tergesa dalam membacanya. Yang kedua, bersiwak. Yang ketiga, membaca isti'azah atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan dan bisikan setan yang terkutuk. Kemudian selanjutnya menghadap kiblat, memilih tempat suci, dan yang terakhir bersuci dari hadas. Selain itu, salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran yaitu dapat memberikan syafaat bagi pembacanya dan akan menjadi obat bagi jiwa yang gundah. Bentuk interaksi yang kedua yaitu mendengarkan Al-Quran atau al-istima'. Menyimak bacaan Al-Quran adalah perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman yang artinya, dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang, agar kalian mendapat rahmat. Dengan mendengarkan serta menghayati isi kandungan Al-Quran, akan membuat hati kita terkoneksi dengan Al-Quran. Selain itu, juga dapat menumbuhkan energi positif dari dalam tubuh pendengarnya. Yang ketiga, menghafal Al-Quran atau Al-Hifz. Pada dasarnya, menghafal Al-Quran membutuhkan ketelatenan dan kesabaran, terlebih untuk menjaga ayat-ayat yang sudah kita hafalkan. Keutamaan menghafal Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi pembaca, bagi yang memahami dan yang mengamalkannya. Kemudian yang kedua, telah dijanjikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Al-Quran menjadi hujah atau pembela bagi pembaca dan sebagai pelindung dari azab api neraka. Bentuk interaksi yang selanjutnya adalah memahami isi dan kandungan Al-Quran atau Al-Tadabbur. Tadabbur adalah aktivitas memahami makna ayat Al-Quran, merenungi kandungannya, mengambil pelajaran dan berusaha mengamalkannya. Tadabbur berbeda dari sekedar membaca, karena ia menggabungkan sekaligus aspek pemahaman, penghayatan, serta kehendak kuat untuk mengamalkan. Penting bagi kita untuk selalu mentadabburi makna kandungan Al-Quran agar dapat menghindarkan kita dari miskonsepsi dalam menjalankan tuntunan agama Islam. Bentuk interaksi yang kelima adalah mengamalkan Al-Quran atau Al-Tadbiq. Selain membaca, mendengar, menghafal, dan mentadabburi, kita juga perlu mengamalkan kandungan ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Membaca tanpa mengamalkan dapat membuat kita berperilaku di luar apa yang sudah kita interaksikan dengan Al-Quran selama ini. Namun, jika
Jika kita mengingat-ingat kandungan ayat Al-Quran lalu mengamalkannya, maka insya Allah kita tidak akan berbuat hal-hal yang menyeleweng dari apa yang dituntun oleh Al-Quran. Jika kaum muslimin ingin menjadi umat yang mulia, maju, berperadaban, bahkan bisa memimpin dunia, maka tidak ada solusi lain kecuali harus sungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran. Dan bentuk interaksi yang terakhir atau keenam ini yaitu mengajarkan Al-Quran atau Al-Ta'lim. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi menjelaskan bahwa sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Mengajarkan Al-Quran jika dilakukan dengan tulus dan penuh kesungguhan adalah bagian dari aktivitas dakwah yang dianjurkan dan dipuji oleh Allah. Mengajarkan Al-Quran di sini tidak hanya mengambil bentuk mengajarkan cara membacanya saja, tetapi juga bisa berupa mengajarkan terjemahannya, tafsirnya, tulisannya, seni membacanya, hafalan, tata bahasa, sastra, sejarah, dan aspek lain yang terkait dengan ilmu Al-Quran yang dikuasai. What is anchor? What is Quran? And I'm going to be speaking about, and I'm a physician, so I'm going to talk about cure. Where this is a triangle, and how this triangle is connected. So what is anchor? If any, which I'm sure all of you have seen pictures, some of you may have used it. It's a heavy object connected to a rope or a chain, and then what do? You throw it, so the ship stays stable. And as they say, and if you look in the Wikipedia, it's a very interesting definition. And think of the Quran, and think of our life, and think what is happening to us, and why we are not anchored. Usually they say sailors, if they do not put the anchor, the vessel, the ship, will drift away, and the currents will take the ship. That's what the Quran should be for me and you. It's my anchor that keeps me going in all the difficulties you heard from Imam Suhaib, from Sheikh Asim, from Sheikh Abdullah, all the difficulties we go through. There's only one thing that's going to keep me going and stable and fixed is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Dari video tersebut dapat dipetik pelajaran ketika seseorang telah menganggap Al-Quran untuk dijadikan sebagai pegangan dalam kesulitan yang dilalui, maka seperti ibarat jangkar yang ada di kapal untuk menjaga kapal tetap stabil ketika berhenti, Al-Quran juga menjaga kita agar tidak hanyut pada hal yang buruk. Dan Al-Quran buat kita untuk selalu maju serta berusaha dalam segala kesulitan. Jadi, dengan meyakini, mencintai dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan atau pedoman hidup, maka akan timbul sikap semangat pada diri kita dalam membaca, merenungkan setiap maknanya untuk diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, serta mengamalkan kandungannya.